Nah, jadi gunakan kehadiran kita di kota yang suci ini sebagai sarana untuk betul-betul sambung antara zat yang kita berada di dalamnya dengan semua yang ada di dalam sini. Nah, itu buat janji masing-masing di sini. Mau apa? Saya contohkan. Saya mau lebih tulus dalam ibadah ini. Saya menggunakan tanda fisik. Saya ikat benang di sini. Ini saya ikat, Tuhan. Saya dalam ibadah ini mau betul-betul ikhlas, patuh. Karena kalau kita patuh, kita nggak marah. Ada kejadian yang harusnya membuat kita marah. Kalau kita patuh kepada Allah dan itu diketahui oleh Allah sebagai sesuatu yang terjadi, kita nggak marah. Kalau kita kehilangan, kita sadar bahwa itu juga diputuskan. God gives, God takes. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Jadi kalau diambil, ikhlas, patuh. Nah, walaupun saya sudah mulai belajar patuh, tapi setiap saya datang ke sini, saya mengambil satu hal yang saya ikatkan pada diri saya sebagai pelajaran. Apakah dulu mau sabar? Apakah dulu mau mengurangi janji? Tapi kali ini saya ingin lebih patuh. Nah, gunakan itu sebagai patokan. Karena seperti Asmaul Husna itu 99, ambil salah satu saja, dapat semuanya. Maka ambil satu sikap baik. Gunakan sebagai patokan ibadah. Gitu, karena kalau kesabaran, baik memperbaiki semua. Rezeki, kemuliaan, kesehatan, keselamatan. Ambil satu apa? Mengirimkan doa kepada orang tua. Wah, itu penting sekali, karena doanya orang tua sebelum kita lahir itu sudah gantung di langit. Belum turun karena anaknya belum mendoakan orang tuanya. Nah, jadi mungkin ambil itu satu. Jadi tidak usah banyak-banyak, tapi ambil point of entry, istilahnya. Satu poin yang kecil, sederhana untuk masuk ke ibadah yang besar. Di kota yang suci, yang indah ini, masjid ini lebih cantik, lebih feminin, sedangkan Masjidil Haram lebih maskulin. Jadi Al-Aziznya itu di sana. Ya Pak, gagah sekali ya Masjidil Haram. Nah, di sini cantik dan indah. Yuk kita indahkan ibadah kita full supaya nanti waktu kita kembali ke Jakarta, hadiah Pak. Bila nyapa Tuhan, waktunya Pak Allah, waktu kita mau datang, labbaik, coba Bapak bacakan. Labbaik Allahumma labbaik. Ini ada 3 hal ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamda artinya apa Pak? Pujian. Pujian. Terus yang kedua? Wan ni'mat. Pujian. Kekuasaan. Kekuasaan. Oke. Kalau kita datang mengunjungi petani durian, kita pulangnya disangoni apa? Ya. Peternak lele, kita disangoni lele. Hamda, nikmat, pujian, nikmat, kekuasaan. Ini yang mempunyai segala pujian, mempunyai segala nikmat dan kekuasaan. Jadi waktu kita pulang coba, kalau nggak disangoni, kemampuan menikmati yang sudah kita miliki, yaitu kesyukuran. Ya, bukan karena kita kaya lalu kita bersyukur lalu bahagia, tapi karena kita mensyukuri lalu kita bahagia. Jadi yang kedua nikmat. Yang pertama tadi pujian. Jadi kita pulang pantas untuk lebih terpuji. Nikmat, dan satu lagi kekuasaan. Perintah amar ma'ruf nahi munkar tidak diturunkan kepada orang kecil loh. Perintah memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan hanya kepada orang kuat loh. Jadi kalau kita mengambil menerima tugas itu, ya Allah aku terima tugas amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kita menjadi pribadi yang lebih tegas mengatakan jangan loh ya. Itu baik. Nah, ambil itu tugasnya. Mudah-mudahan pulang kita disangoni dengan kualitas yang lebih terpuji. Itu kedua, kemampuan untuk mensyukuri yang sudah ada dan berkuasa untuk menjadi pribadi yang memajukan kebaikan dan keburukan, dan dengannya kita diselamatkan, disejahterakan, dibahagiakan dan dimuliakan. Amin.